Halo teman-teman semua, kembali lagi di Naladi Pastori. Kali ini Nala akan bercerita kisah nyata yang berjudul Tragedi Runtuhnya Jembatan Comal, Buaya Hitam Melawan Buaya Putih. Oke, mari kita mulai. Di masa lampau, seorang kakek bijak bernama Mbah Tejo memperingatkan tentang keberadaan dua buaya gaib yang menguasai Sungai Comal, buaya hitam dan buaya putih. Kedua makhluk itu terus berseteru, berebut kekuasaan atas wilayah sekitar sungai. Konflik antara mereka akhirnya memuncak, menyebabkan kerusakan besar, termasuk peristiwa putusnya jembatan Comal. Cerita ini menggali asal-usul konflik, tokoh-tokoh yang terlibat, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Puluhan tahun sebelum jembatan Comal dibangun, di sebuah desa kecil bernama Wonotirto, hiduplah seorang kakek bernama Mbah Tejo. Ia dikenal sebagai penjaga sungai sekaligus penasihat spiritual masyarakat. Dalam kesehariannya, Mbah Tejo sering duduk di tepi Sungai Comal, mengamati arus air yang mengalir tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa sungai menyimpan rahasia besar. Jangan pernah mengusik sungai ini tanpa izin, kata Mbah Tejo suatu hari kepada para pemuda desa. Ada dua penjaga gaib yang tinggal di sini, buaya hitam dan buaya putih. Mereka selalu berseteru, dan pertarungan mereka bisa membawa bencana. Penduduk desa awalnya menganggap ucapan Mbah Tejo hanya dongeng belaka. Namun, kejadian-kejadian aneh sering terjadi. Air sungai mendadak keruh tanpa sebab, suara-suara gemuruh terdengar di malam hari, dan beberapa warga melaporkan melihat bayangan besar menyerupai buaya di air. Setiap kali kejadian itu berlangsung, Mbah Tejo hanya menghela napas panjang, seolah memahami apa yang sedang terjadi. Kalian mungkin tidak percaya, katanya suatu sore kepada seorang pemuda bernama Darmo yang terkenal skeptis. Tapi suatu hari, kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan dari makhluk-makhluk ini. Darmo hanya tertawa kecil, namun kata-kata Mbah Tejo terus terngiang di benaknya. Buaya hitam, yang dikenal dengan nama Kilodra, adalah makhluk besar yang mewakili energi gelap dan kekuatan destruktif. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api, dan giginya tajam seperti belati. Ia menguasai bagian hilir sungai, tempat air mengalir deras dan arusnya kuat. Kilodra selalu merasa bahwa kekuatan adalah segalanya, dan hanya yang terkuat yang berhak memerintah wilayah Sungai Comal. Sementara itu, buaya putih, bernama Nyai Seta, adalah simbol harmoni dan keseimbangan. Tubuhnya putih bersih, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Ia tinggal di bagian hulu sungai, di mana air tenang dan jernih. Nyai Seta memiliki sifat penyayang, tetapi ia juga bisa menjadi sangat kuat jika keseimbangan alam terganggu. Kilodra dan Nyai Seta telah hidup di Sungai Comal selama ratusan tahun. Meski sifat mereka bertolak belakang, mereka saling menghormati batas wilayah masing-masing. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika Kilodra merasa Nyai Seta terlalu mendominasi wilayahnya dengan membawa keberkahan bagi manusia. Kilodra tidak menyukai kehadiran manusia, terutama karena aktivitas mereka sering mengusik kedamaian sungai. Pembangunan jembatan dan awal konflik besar. Pada tahun 1960-an, pemerintah memutuskan untuk membangun jembatan Comal sebagai penghubung penting di jalur Pantura. Keputusan ini datang tanpa mempertimbangkan dampak spiritual dan ekologis pada sungai. Para pekerja mulai menancapkan tiang-tiang beton ke dasar sungai, mengganggu kediaman Kilodra dan Nyai Seta. Mbah Tejo, yang saat itu sudah sangat tua, berusaha keras memperingatkan para insinyur proyek. Kalian harus melakukan ritual adat sebelum memulai pekerjaan, katanya.
Berikan sesajen untuk meminta izin kepada Kilodra dan Nyai Seta. Jika tidak, bencana akan menanti kalian. Namun, peringatan Mbah Tejo diabaikan. Para insinyur merasa bahwa teknologi modern sudah cukup untuk menangani segala kendala. Mereka tidak percaya pada cerita-cerita gaib yang dianggap kuno dan tidak relevan. Gangguan pembangunan memicu kemarahan Kilodra. Ia melihat aktivitas manusia sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Di sisi lain, Nyai Seta berusaha meredam amarah Kilodra, tetapi ia juga merasa terganggu oleh suara bising dan kerusakan ekosistem sungai akibat proyek tersebut. Pada suatu malam yang gelap, suara gemuruh terdengar dari dasar Sungai Comal. Penduduk desa yang tinggal di sekitar sungai mengaku melihat pusaran air besar yang tak biasa. Kilodra dan Nyai Seta akhirnya terlibat pertempuran sengit. Pertarungan dimulai ketika Kilodra menyerang wilayah Nyai Seta di hulu sungai. Dengan kekuatan brutalnya, ia menciptakan gelombang besar yang menghancurkan ekosistem sekitarnya. Nyai Seta, yang berusaha melindungi wilayahnya, melawan dengan ketenangan. Ia memanipulasi arus air untuk memperlambat gerakan Kilodra. Penduduk desa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasa ketakutan. Ini pasti akibat dari pembangunan jembatan, bisik seorang warga bernama Pak Karno. Mbah Tejo sudah memperingatkan kita. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Getaran akibat pertarungan itu terasa hingga ke permukaan, menyebabkan tanah di sekitar sungai retak. Fondasi jembatan yang baru dibangun mulai goyah. Para pekerja proyek yang masih berada di lokasi segera melarikan diri, meninggalkan alat-alat berat mereka. Pada puncak pertempuran, Kilodra berhasil mengguncang dasar sungai, membuat salah satu pilar utama jembatan runtuh. Meski Nyai Seta mencoba menahan kerusakan, kekuatannya tidak cukup melawan amarah Kilodra yang tak terkendali. Akhirnya, salah satu tiang jembatan patah, menyebabkan runtuhnya sebagian besar struktur jembatan. Warga desa percaya bahwa peristiwa putusnya jembatan Comal pada tahun 2014 adalah akibat langsung dari pertempuran gaib ini. Mbah Tejo, yang telah wafat beberapa dekade sebelumnya, meninggalkan warisan berupa ritual adat yang kemudian dilakukan untuk menenangkan kedua makhluk tersebut. Masyarakat mulai rutin mempersembahkan sesajen berupa bunga, nasi tumpeng, dan dupa di tepi sungai. Namun, ketegangan antara Kilodra dan Nyai Seta masih terus berlanjut. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka masih mendengar suara gemuruh di malam hari, terutama saat sungai meluap. Ini peringatan bahwa pertempuran mereka belum selesai, kata Pak Karno. Setelah kejadian itu, masyarakat sekitar Sungai Comal mulai menghormati tradisi yang diajarkan oleh Mbah Tejo. Mereka sadar bahwa sungai bukan hanya milik manusia, tetapi juga rumah bagi makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangannya. Ritual-ritual adat menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, mengingatkan generasi muda untuk selalu menjaga harmoni dengan alam. Kita hanya manusia, kata seorang sesepuh desa. Sungai ini bukan hanya milik kita. Hormatilah yang tak terlihat, maka mereka akan menjaga kita. Hingga kini, jembatan Comal berdiri kokoh setelah diperbaiki. Namun, bayang-bayang konflik antara buaya hitam dan buaya putih tetap menjadi pengingat bagi siapa saja yang melintasi jembatan itu. Alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Selesai. Semoga bisa menginspirasi dan memberi pelajaran bagi kita semua ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menikmati konten menarik lainnya yang kami bagikan. Terima kasih.